tahun 2020 di Universitas Negeri Semarang. Saya adalah guru matematika kelas 7 di SMP Negeri 7 Kuningan. Saya akan membawakan materi menyelesaikan persamaan linear satu variabel menggunakan model pembelajaran problem based learning. Itu direkam pada tanggal 17 November 2020 pada jam 13.00 sampai 14.20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, tolong ditampilkan kamera kalian ya. Ibu ingin melihat bagaimana kalian di rumah. Nah, seperti ini ya. Di sini baru ada Akmal, Farel, Aura, dan Zahra ya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kalau kalian dalam kondisi yang baik. Alhamdulillah Ibu Reni juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum dimulai, dipimpin doa dulu. Silahkan Farel untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa dengan kepala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Farel. Ini sudah ada 6 orang ya yang bergabung. Ada Cika, ada Penny. Selamat bergabung ya Cika sama Penny. Kita akan membahas tentang menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, materi ini sangat penting sekali ya untuk kalian pahami, karena nanti di kelas 8 kalian akan belajar tentang persamaan linear dua variabel. Nah, untuk mempelajari persamaan linear satu variabel, kalian perlu mempelajari dulu operasi hitung pada bilangan bulat dan pecahan, bentuk aljabar, dan konsep dasar PLSP. Ini semua sudah kita pelajari ya di pembelajaran sebelumnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu kalian harus mampu menjelaskan cara menyelesaikan PLSP dengan tepat. Yang kedua, kalian harus mampu menyelesaikan PLSP dengan tepat. Untuk kegiatan belajar kita hari ini, yang pertama dimulai dari masuk di Google Meet ya. Itu akan dilaksanakan kegiatan persiapan, penyampaian materi ajar, dan penyampaian tugas kelompok. Kemudian kalian akan belajar di WhatsApp group untuk mendiskusikan bersama kelompok kalian mengenai LKPD yang sudah Ibu share sebelumnya. Serta nanti kalian masuk lagi ke Google Meet untuk mempresentasikan, membuat rangkuman dan kesimpulan, serta refleksi dan informasi tugas untuk materi selanjutnya. Nah, setelah mempelajari materi ini tentu harus ada tes evaluasi yang akan kalian kerjakan di Google Form selama 20 menit. Aku punya tampilan gambar. Nah, di sini ada koki ya, ada yang jadi astronot, dokter, guru, wisudawan, tentara, dosen, dan pemain sepak bola. Ada Akmal ya. Akmal mau jadi apa sih nak cita-citanya? Main bola, Bu. Pemain bola. Ya, Ibu doakan semoga Akmal bisa mencapai cita-citanya ya. Kalian harus yakin bahwa setiap usaha yang kalian lakukan pasti akan berbuah hasil yang baik ya. Nah, terutama dalam menggapai cita-cita kita. Kita harus rajin dan semangat belajar. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya? Oh, bisa. Bisa. Ini kenapa sepertinya pada lemas sekali suaranya? Kalau Ibu bilang semangat,
kalian harus jawab semangat, Bu. Gitu. Semangat anak-anak. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Alhamdulillah ya, semangat. Nah, di sini Ibu punya soal. Ibu ingin kalian coba jawab secara cara kalian sendiri. Ya, tebaklah bilangan yang tepat untuk mengisi setiap kotak di bawah ini. Nomor 1 jawabannya adalah berapa tadi? 13. Karena 13 sama 8 hasilnya 21. Oke, boleh. Itu alasan Zahra ya. Dan ternyata jawabannya betul, adalah 13 ya. Untuk nomor 2, jawabannya berapa coba? Negatif 2 bukan, Bu? Negatif 2. Coba kita cek sama-sama ya. Kalau negatif 2 tambah 5. Negatifnya ada 2. Positifnya ada 5. Berarti berapa tuh? Oh iya, Bu, iya. Nah, berarti bukan negatif 2 ya. Kira-kira berapa ini jawabannya, Nak? 8. Negatif 8. Bagus, Aura ya. Nah, kemudian untuk nomor 3. 7, Bu. 7. Sejarah alasannya gimana? Karena 2 dikali 7 14 ditambah 6 20, Bu. Oke, betul ya. Jadi kalau ada perkalian harus didahulukan terlebih dahulu. Jadi jawabannya betul, 7. Kemudian nomor 4. 3, Bu. Karena 3 kali 3 sama dengan 9. 7 dikurang 9 sama dengan negatif 2, Bu. Wih, pinter ya. Jadi bagus ya jawabannya. Yang penting kita harus selalu bisa mempertanggungjawabkan setiap jawaban kita. Dan yang terakhir nih, nomor 5. Ini ada yang masuk, Ibu terima dulu. 30, Bu. 30, Bu, 30. Ya, 30 ya. Ternyata perkalian itu sangat simpel tapi juga menjebak. Nah, jadi seperti itu nanti gambaran kita menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Jadi kita perlu mengisi suatu nilai yang mengakibatkan jawaban tersebut menjadi benar. Nah, nilainya itu berupa variabel. Jadi itu yang akan kita pelajari. Nah, di sini Ibu ingin mengetahui bagaimana cara kalian menyelesaikannya. Nah, di sini ada timbangan yang seimbang. Perintahnya itu perhatikan timbangan tersebut. Timbangan tersebut berada dalam posisi seimbang. Berapa banyak susu kotak yang ada dalam satu dus? Nah, di sebelah kiri 12. Dari mana 12, Nak? 14 dikurangi 2, Bu. Kotak susu Iya, Bu. yang ada di kanan ada 14. Di sebelah kiri ada 2 sama 1 dus. Iya, bagus. Ini Zahra. Wah, Zahra bagus sekali ini, responnya cepat. Ya, artinya dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel bisa kita tebak untuk persamaan yang sederhana. Apalagi kalau misalkan kalian sudah menonton video yang udah Ibu upload ke YouTube. Nah, video yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara Nah, Ibu akan melihat di sini yang sudah menulis komentar, artinya dia sudah menyimak ya. Penny, ada Apipa, ada Naswa, Aupa, Ilham, Farel, Aura, Pito. Nah, di sini kita akan masuk ke materi tentang menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Tapi Ibu akan misalkan dalam sebuah jungkat-jungkit. Apa yang menyebabkan jungkat-jungkit pada gambar A berada pada posisi seimbang? Coba. Apa yang menyebabkan? Karena kedua anak Berat tersebut badannya berat sama. badannya sama. Nah, good. Berat badannya sama. Ya, terus kenapa yang gambar B jungkat-jungkitnya tidak seimbang?
Karena yang di posisi kiri lebih berat daripada yang bawah. Apakah betul yang lebih berat akan lebih di atas? Berat di bawah, Bu. Nah, Berat di bawah. jadi yang sebelah kiri lebih kecil ya daripada yang sebelah kanan. Nah, jika kita tuliskan dalam bentuk persamaan, nah, kenapa posisi seimbang? Untuk posisi yang seimbang itu ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sedangkan untuk posisi yang tidak seimbang, nah dari gambar B ini ternyata ruas kirinya lebih kecil daripada ruas kanan. Yang akan kita pelajari itu adalah yang ini, yang posisi seimbang. Karena simbol dari persamaan itu kan sama dengan ya. Kita akan baca handout yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Cung yang sudah baca handoutnya. Cung yang sudah baca handoutnya. Ibu kan sudah share di WhatsApp ya, sama di Google Classroom. Apipa sudah membaca handoutnya tidak? Sudah, Bu, sebagian tapi Iya, jadi kalau misalkan Ibu tanya harus menjawab ya, jangan diam aja. Jadi Ibu Reninya bingung. Kalau bisa kalian menampilkan kameranya, biar Ibu bisa lihat kalian ada di situ apa enggak. Karena Ibu tuh khawatir, Ibu menjelaskan, kaliannya malah kemana gitu. Jadi kita baca sama-sama handoutnya ya nak ya. Di sini kenapa sih kita perlu belajar menyelesaikan persamaan linear satu variabel? Karena persamaan linear satu variabel itu sebetulnya bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Pito tolong baca yang ada di tampilan ini. Kalian bahwa PLSP dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menentukan bilangan yang tidak diketahui, menentukan luas dan keliling tanah, penentuan jumlah hasil panen, menghitung biaya parkir kendaraan, jumlah paket pengiriman jasa. Misalkan dalam menghitung biaya parkir kendaraan di sebuah gedung. Jika kalian memarkirkan kendaraan motor di stasiun Semarang Pancai, maka kalian wajib mengikuti aturan tarif pembayaran biaya parkir. 1 jam pertama tarifnya 3.000 dan bertambah 1.000 setiap 1 jam berikutnya. Jika kalian parkir dari jam 10:30 sampai jam 2:50, maka biaya yang harus kalian bayar adalah 10.30 sampai 14.50, berarti sudah 4 jam 20 menit parkir. 4 jam 20 menit masuk hitungan 5 jam. 5 jam parkir artinya 1 jam pertama tambah 4 jam berikutnya. 1 jam pertama 3.000, 1 jam berikutnya 3.000 tambah 1.000, 2 jam berikutnya 3.000 tambah 1.000 tambah 1.000, 3 jam berikutnya 3.000 tambah 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000, 4 jam berikutnya 3.000 tambah 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000 sama dengan 7.000. Pernah nggak kalian berada dalam kondisi parkir seperti itu? Ada yang pernah ke Jogja yang ada di Cijoho? pernah, Bu. Nah, di Jogja itu parkirnya seperti itu kan ya? Nah, jadi kalau kalian sudah belajar PLSP, kalian itu akan bisa mengira-ngira, menebak. Oh, kalau saya di mall selama berapa jam, saya akan bayar parkirnya segini gitu. Jadi persiapannya akan lebih maksimal untuk bawa uang ke mallnya. Jangan sampai habis untuk makan, akhirnya tidak bisa bayar parkir. Jadi untuk kasus bayar parkir itu adalah salah satu masalah yang bisa kita selesaikan dengan persamaan linear satu variabel gitu. Sebentar, ada yang masuk, Ibu akan terima dulu. Naswa. Oke. Naswa ikuti pembelajaran ya. Iya, Bu. Oke. Yuk, Pito silahkan dibaca lagi, Nak. Berapa jam kalian memarkirkan kendaraan motor jika biaya yang kalian bayar adalah 17.000? Bukankah dihitung langsung seperti cara di atas akan memakan waktu yang lama? Kita dapat menuliskan model matematika untuk biaya parkir sebagai berikut. Misal,
A sama dengan banyaknya jam parkir setelah 1 jam pertama. Model matematika, biaya 1 jam pertama tambah biaya jam berikutnya sama dengan total biaya parkir. Jadi terbentuk persamaan 3.000 tambah 1.000 A sama dengan 17.000. Oke, berhenti dulu ya. Jadi materi yang kita pelajari sebelumnya tentang membuat model matematika dari PLSP itu sangat bermanfaat ya dalam menyelesaikan PLSP. Karena tidak semua soal itu bentuk PLSP-nya sudah ketahuan. Kita harus membuat model matematikanya sendiri. Setelah terbentuk model matematika, kita sudah langsung bisa menyelesaikan persamaannya. Menentukan penyelesaian dari persamaan tersebut artinya mencari nilai variabel sehingga persamaan bernilai benar. Penyelesaian mencari nilai A. 3.000 tambah 1.000 A kurang 3.000 sama dengan 17.000 kurang 3.000. Kurangkan kedua ruas dengan 3.000. 1.000 A sama dengan 14.000. 1.000 A per 1.000 sama dengan 14.000 per 1.000. Bagi kedua ruas dengan 1.000. A sama dengan 14. Kenapa kita harus mengurangi kedua ruas dengan 3.000? Supaya si 3.000 ini menjadi 0 di sebelah kiri. Nah, kalau di sebelah kanan karena dikurangi 3.000 jadinya 14.000. Nah, pertanyaan Ibu Reni, kenapa di sini di yang 1.000 A per 1.000 sama dengan 14.000 per 1.000, kenapa harus dibagi dengan 1.000? Apa ya? Kenapa tidak dibagi 14.000 gitu? Gak ada suaranya. Yang lain, suara Ibu ada nggak, Nak? Ada, Bu. Ada. Bu. Berarti Farel ada gangguan nih. Ibu balas dulu Farel. Nah, kenapa pada diam semua? Coba Ibu pancing lagi dengan pertanyaan seperti ini. A ini koefisiennya berapa? 1.000. Enggak, di sini yang 1.000. Yang ini ya koefisiennya adalah 1.000 ya. Kalau kita mau jadi A saja, yang ini yang paling bawah, yang A sama dengan 14, itu koefisiennya berapa, Nak? 1 bukan, Bu? Iya, betul. Ya, koefisiennya 1. Jadi supaya jadi 1, maka 1.000 harus dibagi dengan 1.000. Dan yang sebelah kanan harus mengikuti. Karena sebelah kiri dibagi 1.000, maka sebelah kanan pun harus dibagi 1.000. Akhirnya kita dapat 14. Kalau di sininya 9A, berarti harus dibagi berapa? 9. Iya, seperti itu ya, Nak ya. Jadi kalian parkir selama 14 jam berikutnya. Atau jika dihitung dari jam pertama, maka sudah parkir selama 14 tambah 1 sama dengan 15 jam. Yang pertama, itu jungkat-jungkitnya seimbang karena sebelah kirinya berapa jumlahnya, Nak? 10, Bu. Sebelah kanan? 10. Nah, berarti seimbang ya. Nah, sekarang kalau Bu Reni mau mengurangi 4 di sebelah kiri, apa yang harus Ibu Reni lakukan supaya seimbang di sebelah kanannya? Dikurangi 4. Oke, pintar. Sekarang untuk jungkat-jungkit yang kedua, ini pun posisinya seimbang. Sebelah kiri berapa jumlahnya? 21. Sebelah kanan? 21. Coba, kalau sebelah kanan Ibu bagi dengan 7, maka sebelah kiri harus Bagi 7. Nah, sekarang untuk yang ketiga, di sebelah kiri ada 30, di sebelah kanan ada A tambah 5. Kira-kira A-nya berapa? 25. Coba 25 itu kira-kira di sebelah kanan diapakan? Dikurang 5. Dikurang 5, maka sebelah kiri juga harus dikurang 5. Sehingga kita dapat yang ini jadi 0, sisanya A saja. Yang sebelah kiri jadinya 25. Sekarang yang nomor 5 nih. 2C dikurangi 5 sama dengan 12
ditambah 3C. Nah, di sini C-nya ada di kedua ruas ya variabelnya. Ada di kiri sama ada di kanan. Kalau ada dua, maka kita harus kelompokkan si variabelnya ke ruas yang sama. Kalau di kiri dikurang 2C, maka di kanan juga kurang 2C. Coba kita lihat jawabannya. Tuh, seperti itu. Ya, anak-anak, jadi itu ya Ibu rasa untuk pembahasan materi sudah. Nah, dilanjutkan dengan menyelesaikan LKPD. LKPD-nya sudah dicetak, nak? Kan di kamera, gini. LKPD aku udah dicetak. Oh, Farel bagus, sip, keren. Bagus Ilham. Yang lain gimana? Akmal bagus. Kita akan masuk ke kegiatan kerja kelompok. LKPD yang Ibu sudah bagikan kepada kalian di 3 hari sebelumnya itu akan kalian selesaikan dengan cara berkelompok. Jadi coba dilihat LKPD-nya masing-masing. Di situ ada masalah 1. Akhir-akhir ini sedang viral dalgona kopi dijual dengan harga 500. Banyak warga yang Bentar. Akmal, itu dalgona kopinya 500 kemurahan sekali. 5.000. Ayo lanjut. Banyak warga yang akhirnya tertarik untuk ikut berjualan dalgona kopi 5.000. Salah satunya adalah Pak Slamet. Pak Slamet selalu menyediakan uang receh sejumlah 20.000 untuk kembalian yang ia simpan di laci gerobak. Pada hari itu Pak Slamet menghitung uang di dalam laci gerobak adalah 250. Berapakah cup dalgona kopi yang sudah terjual pada hari itu? Apakah 250.000 itu adalah hasil penjualan semuanya? Tidak, Bu. Kenapa? Karena Ibu tadi selalu menyediakan uang 20.000, Bu. menyediakan 20.000. Nah, karena sudah disediakan uang 20.000 dari sakunya sendiri, bukan dari hasil penjualan. Jadi sebetulnya penjualan kopi dalgona itu dapatnya berapa? 230.000, Bu. Nah, 230.000. Jadi bisa kalian selesaikan ya dengan persamaan linear satu variabel dengan kalian. Kita langsung aja si LKPD tersebut harus kalian kerjakan dalam kelompok ya. Di sini ada 11 orang siswa. Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Ibu akan share kelompoknya di WhatsApp group dan kalian harus aktif ya menjawab LKPD. Jadi kalau untuk mengerjakan tugas kelompok supaya terasa ringan, itu bagi-bagi tugas, jangan mengandalkan ketua ya. Bagi-bagi tugas, apapun yang sudah kalian jawab, kalian share di grup, itu akan kita sama-sama koreksi. Ya, jadi kalau sudah dikerjakan, terasa sulit, kalian tunjukkan mana yang sulitnya. Nanti akan Ibu bimbing. Nanti yang jadi ketua kelompok harus membuat link kelompok ya. Kita gerak cepat karena waktu ya, jangan sampai terkatung-katung waktunya karena kalian juga kan masih punya banyak keperluan lainnya. Oke anak-anak, ketemu di WhatsApp group ya. Oke anak-anak, selamat bergabung kembali di Google Meet. Kita akan langsung ke presentasi hasil Ibu memantau kerja kelompok kalian di WhatsApp group. Ternyata kelompok 1 yang sudah selesai menyelesaikan masalah 1 dan 2. Coba nanti Zahra juga kan punya jawaban ya.
Nanti Aupa juga punya jawaban. Nanti sama-sama presentasikan ya. Yang lain nanti harus ikut menanggapi ya. Karena kan yang lain belum sampai selesai mengerjakan LKPD-nya, berarti menemukan kesulitan. Nah, nanti kesulitannya boleh kalian tanyakan ke teman kalian yang akan presentasi. Ini masalah 1. Ini jawaban milik Aupa ya. Yang lain bisa terlihat nggak jawabannya Aupa? Bisa, Bu. Bisa. Ayo Aupa, silakan dijelaskan, Nak. Bisa, Bu. Misalkan 1 cup dalgona itu dengan variabel K. 5.000. 1 cup dalgona harganya 5.000 ditambah 20.000 uang yang ada di dalam laci sama dengan 250.000. Hasil dagangnya 250.000. 5.000 sama dengan 5.000 Kak ya. 5.000 Kak sama dengan 250.000 dikurangi 20.000 Kak sama dengan 230.000 dibagi 5.000 Kak sama dengan 46 Kak. Nah, tadi kelompoknya Parel itu kesulitan dalam membuat model matematika. Jadi seperti ini Rel, model matematikanya ya. Parel, ada yang ingin ditanyakan tidak? Udah, Bu. Tidak. Ngerti ya ini kenapa 5.000 K tambah 20.000 sama dengan 250.000? Iya, Bu. Ngerti ya? 5.000 K karena kan 1 cupnya kita nggak tahu ada berapa cup dikali 5.000. Kemudian ditambah uang di laci, totalnya ada 250.000. Ini jawabannya udah bener yang dikerjakan oleh Aupa menggunakan konsep PLSP. Tapi ada juga jawaban yang bener pakai logika, yaitu jawabannya Zahra. Coba dijelaskan Zahra gimana cara kamu menghitungnya? Harga 1 dalgona kan 5.000. Sama Pak Selamat menyediakan uangnya di laci 20.000. Dan Pak Selamat menghitung uangnya 250.000. Nah, 250 dikurangi 20.000 sama dengan 230.000. Dibagi 5.000. Jadi 46 kaku. Nah, itu kalau logika yang Zahra sampaikan itu benar. Tapi kalau hitungannya di sini salah. Karena 20.000 itu nggak sama dengan 20.000 tambah 230.000 ya. Harusnya di sini 250.000. Kelompok 1 sudah mempresentasikan jawabannya dan sudah kita sama-sama koreksi bahwa tadi ada kesalahan yang dilakukan oleh Zahra dalam hal penulisannya. Tapi secara keseluruhan menyelesaikan persamaan linear satu variabelnya sudah sesuai dengan langkah-langkahnya. Salah satu dari kalian tolong menyampaikan rangkuman dari kegiatan belajar kali ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Silahkan Aupa, boleh disampaikan kesimpulannya. Langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel yaitu yang pertama, menentukan variabelnya terlebih dahulu, buka kurung persamaannya. Yang kedua, lalu membuat model matematikanya dengan cara memindahkan nilai variabel dari kiri ke kanan atau dari ke kanan ke kiri. Dan untuk menentukannya yaitu dapat merubah dari tambah jadi kurang atau kurang jadi tambah dan dari kali jadi bagi atau bagi jadi kali. Nah, seperti itu langkah-langkahnya ya. Atau bisa juga dengan kalau kita mau menghilangkan 4 tambah 4 kita tinggal kurang 4 kedua ruas gitu ya. Kalau kita mau menjadikan perkalian jadi 1 maka tinggal kita bagi dengan bilangan yang sama untuk jadi 1. Seperti itu anak-anak. Yang penting kalian harus bisa membuat model matematikanya dan benar-benar bisa menghitungnya. Jangan sampai salah menghitung. Karena kalau kalian salah menghitung nanti akan hasilnya akan salah juga. Sampai bawahnya juga akan salah. Refleksinya ya. Kamu sampaikan gimana kesan kamu mengikuti pembelajaran hari ini. Kesulitan kamu mengikuti belajar hari ini apa saja. Dan apa yang ingin kamu harapkan, berikan masukan ke Bu Reni agar Bu Reni lebih baik lagi dalam mengajar berikutnya. Ayo.
Kesulitannya sih masih belum rada ngerti tentang model matematika. Kesan pembelajaran hari ini gimana menurut kamu? Melatih agar ngerti tentang model matematika dan pengerjaannya. Oke, masukan untuk Bu Reni apa? Supaya kedepannya Ibu lebih baik lagi dalam mengajar kalian. Gak ada Bu, udah. Udah bagus gitu? Iya. Kesulitan materinya, Bu. Kesulitan materinya. Kak Upa silahkan. Supaya lebih baik lagi ke depannya. Aku suka belajar sama Bu Reni, tapi akunya kurang fokus, Bu. Oh, jadi kendalanya ada di diri kamu ya yang kurang fokus ya. Berarti harus minum aqua dulu tuh biar fokus. Ya udah tuh ya gitu. Jadi kita sama-sama memperbaiki diri ya. Kalau Ibu sih melihat untuk yang kegiatan meeting hari ini sudah lumayan ada kemajuan. Yang tadinya Jahra biasanya diem ya, sekarang sudah mulai aktif. Nah, untuk yang seluruhnya masih malu-malu untuk mengkomunikasikan. Ibu harap sih dengan guru kalian yang berani seperti ini akan berdampak mempengaruhi kalian juga yang berani gitu ya. Ibu akan memberikan tugasnya itu yang ada di handout ya. Kalau handoutnya belum sempat dibaca, harus dibaca nih. Tugasnya itu yang ini nih, yang umpan balik ya. Kalian di sini perintahnya itu adalah temukan letak kesalahan dari proses. Jadi di sini kalian harus bisa mengoreksi salahnya di mana, kemudian kalian perbaiki dan temukan penyelesaian yang tepat ya. Paham dengan tugasnya? Paham, Bu. Nah, anak-anak, itu pembelajaran kita hari ini ya. Ternyata kita ngaret 23 menit. Nanti Ibu akan share link untuk tes evaluasi sebagai nilai kalian hari ini. Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian bisa memahami penyelesaian persamaan linear satu variabel di Google Form. Soalnya 5 terdiri 4 pilihan ganda dan 1 uraian. Oke, nanti Ibu share di grup ya. Pengerjaannya 20 menit, Wana. Oke, siap? Insya Allah siap, Bu. Siap ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini di Google Meet, Ibu cukupkan sekian. Tadi diawali dengan doa, diakhiri juga dengan berdoa. Dipimpin oleh Farel. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa dengan menundukkan kepala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas tentang menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kameranya dibuka. Ada. Farel kayak nge-DJ itu pakai headset. Dah ya, silahkan Ibu akan share linknya.